Halo semua, selamat datang kembali dan hari ini kita akan membahas mengenai antibiotik dari golongan penghambat sintesis dinding sel. Nah, sebelum itu kita bahas dulu apa sih itu antibiotik. Nah, antibiotik ini merupakan suatu senyawa yang dihasilkan oleh bakteri dan memiliki efek terapi terhadap infeksi yang disebabkan juga oleh bakteri. Nah, hal ini itu sering disalahgunakan oleh beberapa orang, ya, oleh kebanyakan orang. Kenapa? Karena biasanya antibiotik ini dianggap bahwa mampu mengatasi semua penyakit. Padahal hal tersebut itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Antibiotik ini dia hanya dapat mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri-bakteri tertentu. Tidak semua jenis penyakit itu dapat diatasi oleh antibiotik. Selanjutnya, adapun penggolongan antibiotik, yang pertama ada antibiotik dari golongan penghambat sintesis dinding sel. Kemudian ada antibiotik dari golongan penghambat sintesis protein. Dan selanjutnya ada antibiotik dari golongan penghambat sintesis asam folat. Dan yang terakhir ada antibiotik dari golongan penghambat sintesis DNA. Dan secara khusus pada video kali ini kita akan membahas mengenai obat-obatan antibiotik dari golongan penghambat sintesis dinding sel. Sebelum kita membahas mengenai obat-obatannya, kita bahas dulu bagaimana dinding sel tersebut disintesis atau bagaimana dinding sel ini dapat terbentuk. Kenapa sih kita perlu mengetahui bagaimana sintesis dari dinding sel? Apa sih pentingnya dinding sel ini bagi bakteri? Nah, dinding sel itu memiliki beberapa fungsi. Salah satunya yaitu mampu melindungi membran sitoplasma agar tidak ada gangguan dari luar yang dapat mempengaruhi aktivitas dari sel tersebut. Nah, selain itu, dinding sel juga memiliki fungsi untuk menjaga agar sel bakteri tidak pecah, sehingga sel bakteri tetap dapat mempertahankan bentuknya. Selain itu, jika sel bakteri ini pecah, hal itu dapat menyebabkan kematian pada bakteri. Nah, jadi perlu diketahui bahwa dinding sel ini dibentuk oleh adanya ikatan silang dari rantai-rantai polimer peptidoglikan. Jadi apa sih itu peptidoglikan? Peptidoglikan ini merupakan polisakarida yang terdiri dari dua gugus gula turunan, yaitu N-asetil muramat dan N-asetil glukosamin. Kemudian peptidoglikan ini terdiri dari banyak N-asetil muramat dan juga N-asetil glukosamin. N-asetil muramat nanti ini akan dihubungkan oleh rantai peptida pendek yang terdiri dari asam amino. Kemudian asam amino tersebut akan saling berikatan silang, biasanya dealanil-dealanin yang diikat oleh jembatan pentaglisin. Kemudian nantinya jembatan ini akan diperkuat oleh PBP atau penicillin binding protein. PBP ini memiliki fungsi untuk memperkuat ikatan silang antara asam amino dan membentuk dinding sel bakteri yang kokoh. Nah, selanjutnya kita akan melihat obat-obatan antibiotik yang merupakan golongan penghambat sintesis dinding sel. Dapat teman-teman lihat pada gambar. Di sini obat-obatan penghambat sintesis dinding sel yaitu
teman-teman dapat lihat yang pertama ada antibiotika golongan beta-laktam. Kemudian dari golongan beta-laktam ini dia terdapat lagi subgolongan-subgolongan. Yang pertama ada dari subgolongan penisilin, contoh obatnya adalah amoksisilin. Kemudian ada cefalosporin. Nah, cefalosporin ini terbagi atas 5 generasi. Ada generasi pertama, contohnya cefadroxil. Generasi kedua, contohnya cefuroxim. Kemudian ada generasi ketiga, contohnya cefixim. Generasi keempat, contohnya cefepim. Dan ada generasi kelima, contohnya ceftarolin. Nah, setelah itu ada subgolongan carbapenem dan subgolongan monobactam. Selain itu, ada golongan lain yang dapat mempengaruhi sintesis dari dinding sel. Misalnya ada golongan vancomycin, daptomycin. Kemudian ada juga obat-obatan penghambat beta-laktamase. Contohnya adalah asam clavulanat, sulbactam, dan tazobactam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme kerja obat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai mekanisme kerja antibiotika dari golongan beta-laktam. Jadi antibiotika ini disebut golongan antibiotika beta-laktam karena didasarkan pada struktur antibiotiknya yang memiliki struktur seperti cincin beta-laktam. Nah, bagaimana sih mekanisme kerja dari obat ini? Misalnya kita ambil contoh yaitu obat-obatan dari golongan penisilin. Ya, jadi penisilin ini nanti akan menyebabkan pengikatan pada PBP sehingga PBP ini akan gagal mengikat asam amino dealanin-dealanil dan akan menyebabkan ikatan silang dari asam amino tersebut melemah. Seperti pada gambar di sini. Jika ikatan silang dari asam amino tersebut melemah, maka akan menyebabkan rantai polimer peptidoglikan ini nantinya akan rusak atau terputus. Nah, jika ikatan ini rusak atau terputus, akan menyebabkan dinding sel gagal dibentuk dan bakteri akan mengalami lisis atau pecah dan berakibat pada kematian pada bakteri. Selanjutnya yaitu obat yang kedua yaitu penghambat beta-laktamase. Jadi beta-laktamase ini merupakan enzim yang dimiliki oleh bakteri untuk menghidrolisis obat beta-laktam yang masuk ke dalam tubuh si bakteri. Sehingga ada obat-obatan yang disebut penghambat beta-laktamase yang berfungsi untuk melindungi obat golongan beta-laktam dari hidrolisis enzim beta-laktamase. Obat-obatan penghambat beta-laktamase ini tidak diminum single dose tetapi harus dikombinasikan dengan obat-obatan beta-laktam. Jadi obat penghambat beta-laktamase ini tidak memiliki kemampuan dalam membunuh ataupun menghambat pertumbuhan bakteri, tetapi obat-obatan ini nanti hanya akan membantu melindungi obat golongan beta-laktam dari hidrolisis enzim beta-laktamase, sehingga obat dari golongan beta-laktam ini tetap dapat menghasilkan efek terapi yang diharapkan. Untuk golongan yang ketiga yaitu obat-obatan dari antibiotika lainnya. Contohnya yaitu vancomycin. Dia itu bekerja dengan cara berikatan dengan rantai samping D-alanil-D-alanin. Jadi PBP tidak mampu berikatan dengan D-alanil dan D-alanin sehingga ikatan D-alanil-D-alanin ini nanti akan melemah dan menyebabkan
rantai polimer peptidoglikan ini menjadi rusak dan menyebabkan bakterinya menjadi lisis atau pecah dan menyebabkan kematian pada bakteri. Dan yang terakhir ada obat daptomisin. Dia biasanya digunakan untuk mengatasi MRSA atau methicillin resistant Staphylococcus aureus, di mana dia ini akan berikatan langsung dengan sitoplasma bakteri dengan 3 tahap penghambatan. 3 tahap penghambatan itu terdiri dari tahap pertama di mana obat daptomisin ini nanti akan mengikat membran sitoplasma dengan cara bergantung pada kalsium. Setelah itu di tahap 2 nanti daptomisin akan mengganggu membran sehingga terbentuk saluran. Setelah itu masuk ke tahap 3. Nah, di saluran ini nanti ion-ion akan keluar. Pelepasan ion-ion ini akan menyebabkan kematian pada sel bakteri dengan cepat. Oke, jadi itulah video singkat mengenai antibiotika penghambat sintesis dinding sel. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar.